Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah kita kembali dalam kajian pekanan, dan alhamdulillah ini yang hadir offline ada dua wajah baru ya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Kajian kita memang terbuka untuk umum ya, jadi datang saja ya, datang saja tidak masalah. Memang kita tunggu-tunggu ya, sayangnya selama ini tidak ada yang datang kecuali ya yang memang biasa datang gitu. Sebenarnya kita buka memang untuk umum gitu ya. Nah, dan kajian kita ini bagi yang baru, kajian kita hibrid sifatnya, jadi ada yang hadir di ma'had, ada juga yang ikut secara online ya. Dan kita sudah sampai pertemuan ke berapa? Terakhir ke berapa kita? Terakhir ke-12 ya. Berarti ini pertemuan ke-13 ya. Dan kajian kita mengkaji dua kitab ya. Yang pertama adalah kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Mazhab Ibn Idris Fiqh Syafi'i, karya Al-Allamah Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala. Dan yang kedua Al-Madkhal ila Usulil Fiqh, karya Al-Allamah Abdurrahman As-Saqqaf ya. Hafizahullah ta'ala. Jadi satunya fikih syafi'i, satunya usul fikih, dan kita kajiannya selang-seling ya. Jadi nanti mungkin 2-3 pertemuan fikih, setelah itu kembali ke usul fikih ya. Dan materinya saya buat ada slide-nya, nanti bisa dibagikan termasuk ke sini yang belum dapat ya, mungkin bisa dibagikan sebagai panduan ya. Jadi semuanya bisa melihat materi yang ada tersebut ya. Baik, dan sore hari ini insya Allah kita kembali ke Al-Madkhal ila Usulil Fiqh, kajian usul fikih ya. Dan mungkin juga sampai bisa jadi 2 atau 3 pertemuan ke depan kita akan belajarnya Al-Madkhal ila Usul Al-Fiqh. Tapi sebelumnya ada pertanyaan yang masuk lewat ini, lewat Ustadz Abdurrahman ya. Ada penanya namanya tapi tidak perlu kita sebutkan ya. Penanya dari Palembang, lumayan ya. Terkait fardu wudu tartib, jika pada saat membasuh tangan air tidak sempurna sampai ke siku, namun saya belum menyadari saat itu. Jika pada saat membasuh tangan air tidak sempurna sampai ke siku, namun saya belum menyadari saat itu. Namun setelah selesai membasuh kaki, saya baru teringat bahwa siku belum terkena basuhan. Lalu saya basuh lagi siku sampai sempurna. Apakah keadaan wudhu seperti itu telah melanggar fardu wudhu tartib dan wudhunya menjadi tidak sah? Kalau kejadiannya saat itu, artinya dia bertanya
untuk momen saat itu ya, untuk momen saat itu, maka em, maka yang tidak sah adalah yang tidak berurutannya. Jadi saat itu kan dia sudah membasuh wajah, berarti kan? Nah, maka membasuh wajahnya sah. Membasuh wajahnya sah. Em, kemudian dia basuh tangan tidak sampai siku, berarti basuh tangannya tidak sah kan ya. Tapi setelah itu dia lanjutkan mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Nah, karena membasuh tangannya tidak sah, berarti dia harusnya mengulang dari membasuh tangan. Nah, setelah membasuh tangan, dia baru lanjut usap kepala, baru basuh kaki. Jadi bukan setelah selesai dia cukup basuh tangan saja. Kalau seperti itu, ya wudhunya tidak tertib. Karena dia berarti menempatkan membasuh tangan pada posisi terakhir. Ya, pada posisi terakhir, dan itu ya tidak berurutan gitu ya. Itu tidak berurutan. Nah, jadi idealnya seandainya saat itu yang terjadi, ketika dia baru sadar bahwa tangannya belum sempurna dibasuh, dia kembali basuh tangan. Wajah tidak perlu karena dia sudah membasuh wajah. Dia kembali basuh tangan, setelah itu lanjutkan ulang kembali mengusap kepala dan basuh kaki. Karena aktivitas yang dilakukan setelah yang keliru tadi, ya, itu dianggap tidak terhitung. Karena kalau dia eh, apa tempatkan membasuh tangan di apa namanya di ujung, berarti kan tidak berurutan ya. Berarti dia terhitungnya membasuh wajah, setelah itu mengusap kepala, dan itu tidak berurutan. Baik, jadi kalau saat itu juga, ya maksudnya tidak sampai batal wudhunya setelahnya gitu ya. Nah, maka yang dilakukan seperti tadi, setelah basuh tangan, dia kembali usap kepala dan kembali basuh kaki. Kalau faktanya tidak dilakukannya sampai kemudian dia bahkan sholat dengan itu gitu ya, kemudian batal wudhunya setelah itu, ya, ya maka ya dia harus mengulangi wudhunya. Maksudnya dia mengulangi sholat kalau dia sudah melakukan sholat dengan wudhu semacam itu, karena wudhunya tidak sah dan sholatnya juga otomatis tidak sah gitu ya. Baik, ya jawabannya seperti itu ya. Dan kaidahnya tadi, bagian mana yang terlewat atau bagian mana yang tidak sah, maka kalau mau kembali maka kembali ke bagian itu. Misal dia basuh wajah sudah sempurna, sudah tepat. Dia basuh tangan sudah. Dia lupa basuh, dia lupa usap kepala. Setelah itu dia basuh kaki gitu. Maka yang sudah tepat yang mana? Yang sudah tepat adalah wajah dan tangan. Sudah tepat kan? Maka itu tidak perlu diulang. Nah, pada kondisi itu dia kembali mengulang usap kepala, setelah itu lanjut ke basuh kaki. Jelas ya? Baik, baik. Cukup jelas ya. Kita lanjutkan ke al-madkhal ila usuli al-fiqh. Ini masih melanjutkan pada bahasan mabadi ilmi al-usul. Mabadi ilmi al-usul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Al-Allamah Ad-Doktor Abdurrahman As-Saqqaf hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Salisan. Ya, ini salisan yang ketiga karena yang pertama sudah kita bahas maudhu' ilmil usul ya, yaitu objek pembahasan ilmu usul. Yang kedua sanian istimdad ilmil usul, dan yang ketiga yang hari ini samaratu ilmi al usul. Buah manfaat faedah dari ilmi usul fikih ya. Nah, beliau katakan di sini li usulil fiqhi faidatani. Usul fikih memiliki dua faedah ya. Usul fikih memiliki dua faedah. Al-ula, al-faidatul ula, faedah yang pertama, tarji'u ilal mujtahidi, kembali kepada mujtahid. Maksudnya manfaatnya itu kembali kepada mujtahid. Jadi maksud beliau dua faedah ini bukan poin-poin 1, 2, 3, itu maksudnya dua faedah untuk dua kelompok yang berbeda gitu ya. Jadi faedah untuk mujtahid satu, nanti yang kedua adalah faedah untuk
muqallid. Um, Mujtahid itu siapa? Mujtahid itu orang yang memiliki kapasitas untuk istimbatul ahkam asyariyah langsung dari dalil-dalilnya. Dan itu nanti ada syarat-syaratnya yang akan kita bahas di akhir nanti di ujung sekali ya, yang lama lagi. Nah, apa faedah usul fikih dari bagi seorang mujtahid atau kembali kepada seorang mujtahid? Nanti saya jelas lebih lanjut ya. Nah, kita baca dulu. Fahiya alatuhul lati yastambitu biha. Ia adalah alat yang dimiliki oleh seorang mujtahid yang dia gunakan untuk istimbat dengannya, dengan uh, alat tersebut ya. Fahiya, nah alat itulah ya, allati ja'alathu qadiran, yang membuatnya qadiran, mampu, ala istimbatil ahkami, untuk melakukan istimbat ahkam min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang terperinci. Jadi di sini kan beliau seakan-akan membuat ini ya, mungkin kita bisa salah kaprah gitu ya, bahwa eh, ini ada mujtahid nih. Lalu apa manfaat usul fikih bagi mujtahid? Padahal prosesnya itu bukan begitu. Sebenarnya adalah ini orang nih. Ini orang nih. Bagaimana cara dia bisa berijtihad? Dengan usul fikih. Alatnya adalah usul fikih. Kan tidak ada seorang pun yang terlahir sebagai mujtahid ya. Ya kan? Ada tidak yang lahir sebagai mujtahid? Tidak ada. Ketika ada yang bilang apa Imam Syafi'i itu mengarang kitab Al-Um dalam perut ibunya, makanya namanya Al-Um ya, itu khurafat ya, cerita yang tidak benar ya. Nah, Imam Syafi'i juga sama seperti kita ya, ketika lahir juga ya sama aja ya. Sama aja, tidak berbeda sama sekali. Yang membedakan adalah beliau ya bi'ah keilmuannya, ya lingkungan keilmuannya memang sangat kuat ya. Um, Beliau sejak muda kan sudah ya hafal Quran jelas ya. Kemudian beliau juga mendalami bahasa Arab sampai pada tingkat bisa menjadi hujjah dalam bahasa Arab. Jadi perkataan beliau tuh hujjah dalam bahasa Arab, bukan bukan sembarangan ini. Kemudian di usia belasan tahun sudah boleh berfatwa. Nah, kemudian di usia belasan itu juga beliau berangkat dari Makkah ke Madinah belajar sama imamnya Madinah, Imam Malik dan seterusnya. Jadi proses beliau itu berproses sampai kemudian mengarang kitab Al-Um yang menurut banyak ulama itu dikarang di Mesir di akhir kehidupan beliau. Jadi kitab itu di akhir kehidupan beliau itu, bukan di apa ini? Bukan di masa-masa awal gitu. Jadi setiap orang itu terlahir tanpa eh, kapasitas gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang yang ingin istimbatul ahkam asy-syar'iyyah, orang yang ingin menggali hukum syar'i dari dalil-dalilnya? Apa alat yang dia butuhkan? Alat utama yang dia butuhkan untuk istimbat hukum syar'i tersebut. Alatnya adalah usul fikih. Karena usul fikih itulah yang membuat dia mampu untuk istimbat ahkam. Kalau tidak, kalau tanpa usul fikih dia tidak mampu, dia tidak bisa. Dan ini yang banyak eh, apa namanya banyak dilupakan ya oleh banyak orang, atau bahkan yang luput dalam kurikulum. Saya baru membaca ini di dunia maya di Facebook. Eh, Lagi-lagi masalah isbal ya. Eh, Pendapat Syafi'iyah bagaimana tentang isbal? Isbal makruh ya kalau menurut Syafi'iyah. Memakai pakaian di bawah mata kaki itu makruh menurut Syafi'iyah. Menurut ulama lain, tapi mayoritas ulama mengatakan tidak sampai haram. Meskipun ada sebagian kecil ulama mengatakan haram ya. Sebagian kecil ulama mengatakan haram. Tapi kebanyakan ulama mengatakan tidak haram. Karena dalil-dalil dari isbal itu ada dua kategori. Ada satu yang mutlak, yang melarang, dan ada yang muqayyad dengan takyid khuyala, sombong. Maka dalam kaidah usul fikih, ketika sabab sama, hukum sama, maka yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Makanya
pendapat yang mengatakan isbal itu tidak haram jika tidak sombong itu sebenarnya pendapat yang sangat kuat gitu ya. Pendapat yang sangat kuat. Nah, tapi ketika dan sebenarnya kita tetap tidak masalah ya orang yang mengatakan haram juga tidak apa-apa kan. Karena memang itu ya ikhtilaf ulama, pendapat sebagian ulama. Hanya saja em, ya tentu kalau kita memahami ini ikhtilaf dan memahami bagaimana proses kesimpulan hukumnya kita tidak akan keras terhadap itu. Nah, ini ada pernyataan menarik ini. Ada komentar ya. Lagi-lagi sama komentarnya. Dan masih ada di tahun 2026 nih. Ini pas berkomentar tentang nah, di sini ada yang berkomentar pertama, coba dicari dulu pelajaran-pelajaran dan khilaf mengenai hukum isbal. Ada khilaf di situ. Nah, lalu ada yang menanggapi. Dalilnya jelas. Orang yang ada penyakit di hatinya itu mencari ayat-ayat yang mutasyabihat. Kalau orang yang benar imannya sami'na wa ata'na. Dan seterusnya gitu ya. Ujungnya nggak perlu diperdebatin lagi. Ya itulah. Mengapa lahir seperti ini? Ya karena salah kurikulum. Salah satu kurikulum yang banyak dilupakan ketika berbicara tentang berdalil adalah usul fikih. Adalah usul fikih. Ketika dia tidak mengetahui pelajaran usul fikih, maka dia tidak paham am, khas, dan taksis gitu ya. Dia tidak paham mutlak, muqayyad, hamlul mutlak alal muqayyad. Dia tidak paham al-am itu kadang yabqa ala umumihi, kadang am itu maksus ya. Kadang am itu ya urida bihi al khusus sebenarnya dan lain sebagainya. Amr itu bisa berfaedah wajib, bisa berfaedah mandub, bisa berfaedah mubah dan lain sebagainya. Semuanya itu dipelajari dalam usul fikih. Jadi ketika dia katakan dalilnya jelas, itu jelas bagi orang yang tidak pernah belajar usul fikih. Makanya kadang-kadang ilmu yang lebih dalam itu membuat perkara yang seakan-akan terang itu menjadi tampak lebih samar. Dan itu bukan kejahilan, tapi ya seperti orang yang mengetahui hal-hal di balik yang terlihat gitu. Jadi kan dia tidak lagi sederhana melihat gitu. Sama kayak orang melihat Messi gitu kan jatuh main bola. Wah, masa gitu aja jatuh. Yang ngomong itu orang yang bahkan tidak bisa nendang bola. Nah, seandainya dia berada pada posisi berhadapan dengan Messi, nah itu dia baru sadar nanti. Ya, dia baru sadar. Nah, ya mirip begitulah. Mirip begitu. Nah, jadi ya itulah posisi usul fikih ya dan kesalahan kurikulum di banyak tempat adalah ketika tidak mengajarkan ini. Sebenarnya tidak harus ya, apalagi bagi orang awam, orang yang memang tidak ada keinginan mendalami ilmu usul fikih, sebenarnya tidak harus mereka memahami detail-detail pembahasan ilmu usul fikih. Karena ini kan hukumnya fardu kifayah, pendalaman ini. Nah, hanya saja harusnya minimal di pengajaran itu disampaikan bahwa fahmud dalil ya, dan istimbatul ahkam minal adillah itu bukan perkara mudah. Harusnya dijelaskan begitu. Minimal diberi penjelasan bagaimana proses pendalilan para ulama itu sampai pada kesimpulan yang itu tidak sederhana. Supaya terbayang di mereka bahwa proses itu bukan proses gampang gitu. Bukan proses gampang. Nah, itu minimal gitu. Sayangnya itu seringkali tidak ada gitu. Seringkali tidak ada. Kemudian satu pendapat yang bahkan itu perkara yang diperselisihkan oleh ulama bahkan bisa jadi pendapatnya dia itu sendiri bukan pendapat bahkan bukan pendapat mayoritas ulama gitu ya. Eh, ya pendapat mayoritas belum tentu benar betul ya. Hanya saja ya kalau kita minoritas kan kita harus tahu tahu diri kan gitu ya. Ya minoritas kan tahu diri ya. Nah, ya bahkan bisa jadi pendapatnya pendapat minoritas tapi dia pikir itulah kebenaran gitu. Itulah al-haq yang tidak boleh diselisihi. Ya, dengan bahasa tadi dalilnya kan jelas gitu. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Nah, itu menunjukkan ya ada kesalahan dalam proses belajarnya gitu. Nah, kembali lagi ya inilah posisi penting dari usul fikih. Nah, kembali jadi usul fikih itu adalah alat untuk seseorang agar dia bisa berijtihad. Seseorang baru bisa dikatakan sebagai mujtahid ketika alatnya ini dia kuasai dengan sangat baik. Ya.
dia kuasai dengan sangat baik. Nah, inilah faedah tadi faedah usul fikih untuk mujtahid. Kita lanjut. As-saniyah. Tarji'u. Ini biasanya aneh, yang lain baca ya, tapi biarlah saya dulu. Tarji'u ilal muqallid. Manfaatnya kembali kepada muqallid. Eh, Lagi-lagi saya katakan tadi manusia itu tidak ada yang lahir sebagai mujtahid. Semuanya kan orang tidak berilmu gitu kan. Kemudian nanti mereka naik secara bertahap sampai kemudian ada yang bisa menjadi mujtahid, ada yang tidak bisa gitu. Nah, bagi mujtahid yang mampu menjadi mujtahid ya usul fikih itu kan ya fungsinya adalah untuk istinbatul ahkam langsung gitu. Nah, lalu bagaimana yang tidak sampai tadi? Apakah usul fikih tetap bermanfaat baginya? Atau orang yang memang ya dan ini kan ini pembahasannya panjang ya. Di dunia maya baru-baru ini kan sempat ramai itu tentang posisi Syekh Yusuf Al-Qaradawi misalnya. Eh, karena memang itu ada dua pendekatan ya. Ada yang menganggap saat ini ijtihad dibuka dan banyak orang bisa berijtihad gitu. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan di zaman sekarang tidak ada lagi mujtahid ya. Eh, dan itu pertentangannya panjang gitu. Nah, kita tidak bahas terlalu detail itu, cuma mengikuti satu pandangan bahwa ada orang yang memang sejak awal dia proses belajarnya dia tidak jadi mujtahid gitu. Tidak ada keinginan untuk jadi mujtahid. Atau dia sudah menempatkan posisinya bahwa dia bukan mujtahid. Gitu. Dia cuma ingin bertaklid saja kepada imam gitu. Dia cuma ingin bertaklid saja kepada imam tertentu. Nah, lalu apakah usul fikih tetap bermanfaat kepada orang-orang semacam itu? Jawabannya tetap bermanfaat. Ya. Nah, tarji'u ilal muqallid alladhi ya'khudhul ahkama minal mujtahid. Kembali kepada muqallid yang mengambil hukum dari mujtahid. Hukum itu didapatkan dari mana? Hukum syar'i. Hukum syar'i. Kita dapatkan dari mana? Satu, sumber aslinya kan dalil syar'i kan ya. Sumber aslinya dalil syar'i. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Nah, itu dasar apa prinsip defaultnya gitu ya. Konsep dasarnya, konsep asalnya adalah hukum itu diambil dari dalil syar'i. Lalu bagaimana bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menggali hukum dari dalil syar'i secara langsung? Dari mana dia bisa mendapatkan hukum? Dari mana dia bisa mendapatkan hukum syar'i? Hmm? Dari orang yang bisa menggali hukum tadi dari dalil. Kan ini ada nih kelompok orang yang bisa menggali hukum langsung dari dalil, ya kan? Kelompok orang ini kita sebut mujtahidun, para ahli ijtihad. Kemudian ada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Mereka menggali langsung ke dalil kan tidak bisa. Nah, kemana mereka mengambil hukum? Ke mana? Kemujtahidan tadi. Kita gunakan istilah yang pas ya. Kemujtahid yang tadi. Kemujtahid yang tadi. Nah, dan hanya dua itu. Hanya dua itu. Tidak ada yang ketiga. Ya. Makanya ya para ulama atau mayoritas ulama kan mengatakan seseorang itu antara dia mujtahid atau muqallid. Ya. Mujtahid berarti langsung menggali hukum dari dalil, muqallid berarti menggali hukum dari mengambil hukum dari mujtahid tadi gitu. Meskipun catatan saya mujtahid itu bertingkat-tingkat, muqallid juga bertingkat-tingkat ya. Nah, kalau ada yang bilang lalu ada muttabi' satu lagi ya sebagaimana ya istilah yang digunakan oleh sebagian ulama. Ya muttabi' itu sebenarnya hakikatnya muqallid juga. Hakikatnya muqallid juga cuma ya ia muqallid yang berada pada level yang lebih tinggi. Karena dia sudah memahami dalil. Sudah memahami dalil. Nah, sekarang bagaimana untuk naik ke level muttabi' tadi gitu. Muqallid tapi tinggi gitu ya. Salah satunya adalah usul fikih. Makanya kalau orang awam juga ya menyatakan diri muttabi' sebenarnya tidak juga tidak tepat juga ya dia muqallid ya awam gitu pada level yang paling bawah. Karena yang dilupakan oleh mereka adalah dalil itu perlu diproses.
Ya. Misalnya apa misalnya? Apa dalil yang menyatakan membaca surah Al-Fatihah itu rukun dalam sholat? Misalnya dikatakan membaca Al-Fatihah adalah rukun dalam sholat berdasarkan hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Oke kan? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Pertanyaannya adalah la di depan itu la apa? Kemudian la salata itu kan yang dinafikan. Yang dinafikan itu apa? Tidak ada salat, tidak terwujud salat tanpa Al-Fatihah, atau tidak sah salat tanpa Al-Fatihah, atau tidak sempurna salat tanpa Al-Fatihah. Itu aja sudah kesimpulannya bisa berbeda. Sekarang orang yang benar-benar awam, bagaimana cara dia tahu? Kalau dia katakan, oh itu tidak sah salat, kita tanyakan, Anda dapat itu dari mana? Anda dapat itu dari mana? Dari ustadz saya. Taklid kan. Nah, kalau kita katakan, ini kalau kita ini ya, kalau kita apa istilahnya kita perumpamakan gitu ya. Kita umpamakan ustadznya berdusta. Tahu lainnya itu dusta. Apakah dia tahu ustadznya bohong gitu? Kata ustadznya ini haram berdasarkan firman Allah ini. Padahal dia jangan-jangan tidak nyambung. Apakah si awam dari tahu? Tidak. Yang ada di kepala mereka adalah siapa yang bagi mereka siqah. Siapa yang bagi mereka terpercaya. Maka itu yang mereka ikuti. Dan itulah taklid. Taklid itu kan mengikuti ulama yang dia percaya keilmuannya. Nah, jadi uh, ya ya bahkan untuk mengklaim sebagai muqallid pada level atas tadi ya yang oleh sebagian ulama disebut dengan istilah muttabi' ya. Uh, Memang anu ya, pengertian muttabi' ini beragam. Cuma bagi saya jikapun kita terima ada istilah muttabi' ya, maka itu harus berbeda dengan awam. Kalau tidak berbeda, ya apa gitu bedanya? Kalau sekadar disebutkan ayat Quran hadis gitu. Apalagi kepada orang ajam seperti kita, orang non Arab seperti kita, ya mereka tidak paham juga. Jangan-jangan ditipu gitu. Saya pernah ditanya oleh orang yang saat dia bertanya itu masih aktif di LDII ya. Saya lupa pertanyaan di mana ya, udah lewat ini. Intinya dia masih takut, eh, dia bilang katanya sudah banyak pertanyaan gitu tentang kelompoknya itu, tapi dia masih takut untuk keluar karena ada hadis-hadis yang berbicara tentang ketaatan kepada imam gitu. Yang man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah gitu, macam-macam gitu. Ya, ya saya tanggapi aja semua hadis yang disebutkan tidak ada hubungannya dengan konsep konsep kelompoknya itu gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahkan faham yang sesat sekalipun ya, itu juga berdalil dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pertanyaannya bagaimana orang awam bisa membedakan penjelasan itu benar atau tidak? Nah, itu menunjukkan bahwa memang jadi tidak ngerti gitu. Mau disodorkan ayat Quran pun, hadis pun, kata ustadznya demikian penjelasannya, dia terima. Sebenarnya yang dia ikuti itu bukan Al-Qur'annya, bukan As-Sunnahnya, tapi penjelasan ustadznya tadi. Karena apa? Karena dia sama sekali tidak memiliki seperangkat alat untuk menganalisis ayat Al-Quran dan hadis itu. Dia sama sekali tidak paham. Saya kadang mencontohkan itu. Bahkan dalam ayat yang terasa terlihat sangat-sangat ini ya, sangat-sangat mudah gitu ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Wa harramar riba. Kan jelas sekali dan Allah mengharamkan riba. Jelas sekali kan? Nah, cuma riba di situ, riba dengan makna istilahi atau syar'inya atau riba dengan makna lugawinya. Nah, itu perdebatan lagi tentang apakah suatu lafaz di dalam nas itu dibawa kepada hakikah lugawiyah atau dibawa kepada hakikah syar'iyah. Kemudian atau dia dibawa kepada hakikah lugawiyah ketika hakikah syar'iyahnya tidak bisa gitu. Ada macam-macam. Apa bedanya? Kalau
riba di situ artinya adalah apa sesuai dengan makna syar'inya, maka yang diharapkan adalah akad ribawinya, akadnya. Yang diharamkan adalah akadnya. Tapi kalau riba yang diharamkan itu secara bahasa, riba secara bahasa itu ziyadah tambahan. Maka yang diharamkan adalah tambahannya. Konsekuensinya apa? Bagi yang mengatakan yang diharamkan adalah akadnya, maka setiap kali akad riba, gitu misalnya seseorang bertukar uang ya 1 juta dengan 1.500.000 gitu. Maka transaksinya itu otomatis haram dan batil, tidak sah. Dan tidak sah berarti ya uangnya tidak halal gitu. Itu kalau akad gitu. Dan otomatis langsung gitu. Tapi bagi yang mengatakan yang haram itu ziyadahnya, maka akadnya itu akad menjadi akad yang fasid, tapi nanti dan dia tergantung gitu. Kalau ziyadahnya tidak jadi, maka transaksi menjadi berlaku. Jadi tadi 1.500.000 dengan 1 juta, 500-nya tidak jadi diambil, jadi 1 juta 1 juta jadi berlaku gitu. Tapi bagi yang mengikuti pandangan pertama, riba itu akadnya tetap tidak berlaku. Karena akadnya sudah batil duluan. Padahal itu aja, padahal sederhana sekali. Nah, orang awam mana ngerti yang begituan, ya kan? Mana paham nih yang begituan. Makanya seandainya pun kita katakan muttabi' tadi ya maka dia harus ada kapasitas yang lebih daripada awam. Dan bukan sekadar disebutkan ayat atau hadis. Memang kajian ketika disebutkan ayat atau hadis itu kan menenangkan ya. Dan itu betul, tidak masalah, bagus-bagus saja. Cuma itu sama sekali tidak meningkatkan level keilmuannya. Tidak membuat hadirin itu lepas dari keawamannya. Dia tetap awam, awamun nas ya. Tetap orang yang tidak ngerti gitu. Ya, em, karena apa? Karena sama sekali dia tidak punya alat sama sekali untuk menimbang. Nah, kembali, jadi faedah untuk muqallid yang mengambil hukum dari mujtahid adalah ya di sini ya. Fabiwasitatil usul yakunu ala bayyinatin mimma fa'alahu imamuhu inda istimbatihi lil ahkam. Dengan perantaraan usul fikih, maka dia memiliki bukti, ya, memiliki dasar gitu. Dia faham sumber pengambilan dari apa yang diistimbat oleh imamnya. Jadi imamnya eh, misalnya mengapa Imam Syafi'i mengatakan cukup mengusap sebagian kecil kepala yang sudah kita bahas pekan lalu. Nah, orang yang memahami usul fikih dia akan memahami bagaimana proses itu terjadi. Bagaimana proses itu terjadi. Meskipun dia tidak mampu berijtihad sendiri. Jadi seandainya dia diposisikan meneliti sendiri dia tidak mampu. Tapi ketika disajikan pendapat Imam Syafi'i, dijelaskan istidlalnya, dia faham. Dia faham. Kalau orang awam, ya manggut-manggut saja, tapi sebenarnya tidak paham. Gitu. Iya, 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 tapi tidak mengerti. Karena apa? Karena alatnya tidak ada. Misalnya sama aja kayak orang awam kita katakan, fa'il itu marfu' loh. Oke. Ya kan? Oke mereka. Tapi kenapa fa'il itu marfu'? Orang yang tidak pernah belajar nahwu, dia bingung. Tapi ya oke-oke saja Ustadz saya yang bilang. Jadi apa dalil Anda bahwa fa'il itu marfu'? Yaitu perkataan Ustadz saya begitu. Nah, itulah begitu. Itulah yang terjadi gitu. Itulah terjadi. Berarti begitu gitu. Baik. Nah, tapi kalau orang yang sudah pernah belajar nahwu, ya, meskipun mungkin dia belum selevel ya para ulama nahwu ya, belum selevel itu, tapi dia sudah pernah belajar nahwu, dia akan tahu mengapa fa'il itu marfu' gitu. Nah, dia paham gitu. Dia paham dan bisa menjelaskan. Dan argumennya bukan lagi sekadar Ustadz saya menjelaskan begitu, ya. Nah, ini mirip juga dengan usul fikih. Nah, fa innal muqallida mata waqafa ala turuqil a'immah. Nah, para muqallid ketika ia memahami ya turuk turuk ini dalil-dalil dari yang digunakan oleh para imam ya dan istidlalnya wa ma zahaba ilaihi dan pendapat-pendapat yang dipegang oleh imam itu dengan dalil-dalilnya kullum minhum masing-masing dari mereka bin nisbati litil kal qawaidil usuliyah dengan kaidah-kaidah usul itu. Artinya setelah seorang mukallid
memahami pendapat para imam itu dengan dalil-dalilnya sesuai dengan kaidah-kaidah usul yang pernah dia pelajari, itma'annat nafsuhu, maka hatinya menjadi tenang, jiwanya menjadi tenang. Ila mudraki imamihi, pada ya apa sumber pengambilan imamnya atau dasar dari pendapat imamnya tadi. Binisbati lil hukmil ladzi qalladahu fihi, eh, pada hukum yang dia taklidi. Fayad'uhu dzalika ila ta'ati wal imtisal. Maka itu mendorongnya untuk menaati dan mematuhi pendapat tersebut karena dia paham cara pendalilannya. Eh, wa yakunu indahul qudrah minat tamakkun minad difa'an wijhati nazari atau wujhati nazari imamihi fi mastambatahu minal ahkam. Dan dia juga memiliki kemampuan untuk eh, membela gitu ya, membela pandangan imamnya, hasil istinbat dari imamnya tadi. Jadi dia paham gitu. Mengapa Syafi'iyah begini? Mengapa mengapa Syafi'iyah dan bahkan banyak ulama membolehkan apa namanya membolehkan uh, talafuz niat yang pekan lalu ya, melafazkan niat. Mengapa gitu? Nah, kalau ini kan kalau tidak paham ya tidak paham gitu. Dia coba bilang ya itu pendapat Imam Syafi'i gitu. Dan ya dia sama sekali tidak bisa menjelaskan mengapa proses pendapat itu lahir gitu atau apa dasar dari pendapat itu. Nah, kalau dia paham, dia bisa menjelaskan. Dia bisa menjelaskan. Nah, inilah manfaat bagi orang yang belum sampai derajat ijtihad. Jadi usul fikih tetap bermanfaat bagi mereka. Sampai sini paham? Sudah mulai pusing? Tidak apa-apa ya. Apa, setelah ini nanti mungkin kita diskusi. Wa qala fi miftahis sa'adah inda dzikrihi li samarati ilmil usul. Dan berkata dalam Miftahus Sa'adah, ini penulis Miftah Sa'adah Tash Kubrozadah. Tash Kubrozadah dalam Miftahus Sa'adah ketika menyebutkan manfaat ilmu usul, beliau katakan wal gharadu minhu, dan tujuan dari ilmu usul fikih itu adalah tahsilu malakati istimbatil ahkami syar'iyyatil far'iyyah. Meraih, mendapatkan malakah. Ini yang paling penting ya, ilmu itu melahirkan malakah. Itu yang harusnya kita lahir, kita dapatkan kompetensi, mastery, kemampuan. Orang yang lama belajar di ilmu perbengkelan, apa nama ilmunya? Teknik otomotif. Nah, dia kan bisa, dia mengetahui itu alat-alatnya. Nah, itu dia sudah mengetahui dan dia bisa melihat mana yang rusak segala macam. Itu namanya malakah. Itu namanya kemampuan. Itu namanya kompetensi. Orang yang sudah terbiasa berenang, dia bisa berenang di arus sungai yang begitu deras. Dia bisa berenang dalam waktu yang lama. Bahkan dia bisa menyelam mungkin lebih dari 1 menit. Nah, itu namanya kompetensi. Dan kompetensi itu jauh lebih bernilai daripada selembar sertifikat. Bayangkan antum punya sertifikat telah lulus apa seminar berenang. Tapi pas disuruh orang nyebur ke sungai, tenggelam, ya apa gunanya? Mau 100 juga sertifikatnya, tidak ada gunanya. Nah, kita pendidikan kita saat ini kan yang dicari sertifikat itu kan, bukan malakah, itu parahnya kita. Ya. Yang dicari sertifikat bukan malakahnya, bukan kompetensinya. Nah, kembali jadi tujuan dari usul fikih adalah meraih kompetensi, kemampuan ya. Fiqhun nafs ya, kemampuan gitu. Dalam istimbatul ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah. Dalam penggalian hukum-hukum syar'i yang al-far'i. Al-far'i itu amaliyah maksudnya ya. Maksudnya fikih gitu. Min adillatiha al-arba'ah, dari dalilnya, dari 4 dalilnya. Ini yang disepakati ya. Adapun dalil lain kan diperselisihkan oleh ulama. A'ni, yaitu yang saya maksud al-kitab was sunnah wal ijma' wal qiyasa. Yakni al-kitab Al-Qur'an, ya, as-sunnah, ijma' dan qiyas. Wa faidatuhu, dan manfaat dari usul fikih
Istimbatu tilkal ahkam ala wajhi sihhah. Menggali hukum-hukum itu dari dalil-dalilnya dalam bentuk yang benar, dalam bentuk yang sahih. Karena kalau tidak ya semua orang juga bisa gitu ya. Kalau asal-asalan semua orang bisa. Maka untuk menetapkan apakah ijtihad itu bisa diterima atau tidak adalah dengan usul fikih. Adalah dengan usul fikih. Kalau ada yang menyatakan tapi usul fikih juga banyak khilafnya ya. Usul fikih banyak khilafnya juga. Saya saat ini di program online mengajar kitab Al-Luma' itu menjelaskan banyak khilaf. Belum lagi kalau kita belajarnya Jam'ul Jawami' itu khilafnya dah banyak sekali. Nah, kan usul fikih banyak khilafnya juga. Lalu bagaimana kita bisa memastikan ijtihad itu benar atau tidak? Tetap saja bagi orang yang menguasai usul fikih dan paham khilaf dalam usul fikih akan bisa melihat pandangan ini tetap memiliki bagian tidak dalam dalam ilmu ini atau tidak atau sekadar kengawuran. Tetap bisa dia tetap bisa membedakan meskipun dia sadar bahwa ada khilaf di situ. Tapi dia akan melihat ini memang dilahirkan dari pandangan yang kuat ya. Meskipun bisa jadi tidak sesuai dengan pandangan dia, tapi dia paham itu pandangan yang kuat secara argumen gitu. Dengan yang asal-asalan, tetap dia bisa ketahui. Tetap dia bisa ketahui. Ya itulah malakah tadi ya. Itulah malakah tadi. Nah, kembali lagi kalau kita mengikuti pernyataan Tash Kubro Zadah tadi, inti faedah manfaat dari usul fikih itu adalah memang kemampuan istimbatul ahkam asyariyah. Nah, kemampuan itu ada kemampuan yang memang sudah lengkap, utuh dan membuat orang tersebut mampu berijtihad secara langsung. Tapi ada juga yang mungkin prosesnya belum sampai sehingga dia belum sampai pada derajat ijtihad secara langsung. Tapi paling tidak ketika dia berinteraksi dengan penjelasan para ulama, ketika berinteraksi dengan dalil-dalil, dia tidak ngeblank lagi. Dia paham. Ketika baca Bidayatul Mujtahid misalnya kan Bidayatul Mujtahid itu kan banyak sabab ikhtilaf ulama kan ya. Perbedaan pendapat ulama dalam berbagai persoalan. Kalau kita paham usul fikih kita mengerti kenapa kok berbeda begitu gitu. Kenapa kok dalil ini dipahami begitu gitu. Nah itulah. Jadi itulah faedah dari usul fikih. Faedah dari usul fikih itu menata pikiran kita untuk bisa memahami istidlal dari dalil gitu secara tepat. Semakin kita mendalami ilmu ini, semakin tertata pikiran kita. Makanya ilmu ini kan memang bukan ilmu yang untuk ditampilkan ya. Kalau orang kan belajar ngaji belagu gitu kan, bukan belagu ya, ngaji dengan lagu itu um, kalau sudah pintar dikit kan dia sudah langsung bisa tampilkan kan jadi imam gitu. Nah kalau usul fikih ini kan tidak mudah karena dia menata pikiran, dia menata pikiran dan menata pikiran itu kan proses gitu dan kadang-kadang tidak langsung bisa ditampilkan. Jadi manfaatnya tidak langsung dilihat tapi akan sangat berpengaruh dan ketika seseorang sudah pada tingkat tertentu ya dia sudah bisa menimbang ya banyak hal dengan dasar ilmu gitu eh, bukan kefanatikan bukan juga kebencian. Kadang-kadang orang itu kan membela satu pendapat bukan karena apa-apa tapi karena fanatik ya. Karena ta'assub. Kemudian membenci satu pendapat juga bukan karena dasar ilmu tapi karena memang orang yang berpendapat itu bukan dari kalangan kami gitu kan biasanya begitu. Nah, dengan usul fikih dan dengan ini ya dengan keterbukaan juga tentunya ya. Nah, dan ilmunya dengan usul fikih, kita tidak akan lagi seperti itu. Bahkan kita bisa katakan teman kita ini yang sepandangan dengan kita, sekelompok dengan kita, kalau salah ya salah. Dari mana kita tahu dia salah? Ya argumennya ngawur, pernyataannya ngawur. Gitu. Sebaliknya kalau pihak lain yang berpendapat dan kuat, ya kita katakan pendapatnya kuat. Kalaupun saya belum sependapat, minimal argumennya itu kita hargai gitu, karena memang kuat, karena memang bagus gitu. Dari mana kita tahu itu? Ya dari usul fikih. Dari usul fikih. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada lagi? Ada lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini mau ditanyakan? Habis lampunya. Yang ini.
Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Riba Nah, ya. ketika kartu kredit kan ada dibayar sebelum jatuh waktunya, bukan riba kalau memandang sisi lugur. Itu yang dimaksud tadi riba buyur. Kalau tadi apa tadi? Kartu kredit itu kart, bukan buyur. Itu riba kart, riba utang, bukan riba jual beli. Kalau ziyadah tadi kan terkait dengan riba jual beli gitu. Kalau kart eh, yang jaro naf'an tetap masuk, tetap masuk. Karena kan itu utang yang memberikan manfaat ya. Utang yang mendatangkan manfaat yang disyaratkan. Dan kartu kredit kan memang disyaratkan ya. Tetap masuk. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sekarang ada kartu kredit syariah. Tapi saya tidak tahu sistemnya kayak apa. Ada kartu kredit syariah katanya. Saya pas baca-baca produk-produk perbankan itu ada yang memang bagus penjelasannya gitu. Tapi ada juga yang agak susah gitu. Agak terlalu ini mirip-mirip ini ya. Mirip-mirip hilah saja gitu. Ada apa saya lupa produknya itu yang lupa nanti saya lupa namanya saya. Ada produk perbankan syariah itu. Bagi yang pinjem uang sistemnya itu dia kayak apa eh, berbagi kepemilikan rumah gitu ya. Saya lupa. Ada ingat lah namanya. Nah, itu agak susah saya bayangkan. Tapi ya sudah lah. Itu kan ada memang fatwa yang membolehkan. Baik, ada lagi di chat ini. Bagi orang awam, muqallid, ketika ada perbedaan pendapat dalam masalah hukum, bagaimana bersikap? Sementara dia tidak dapat menimbang mana pendapat yang lebih rajih. Orang awam paling enak sebenarnya. Karena yang pusing itu orang alim. Eh, dalam beragama itu ya semakin semakin apa namanya besar kapasitasnya, tanggung jawabnya semakin besar dan bebannya juga semakin berat. Itu prinsip gitu ya. Makanya tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar misalnya ini kan kewajiban muslim ya secara umum. Tapi ulama lebih besar tanggung jawabnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar daripada orang biasa. Apalagi kalau ahlul hisbah ya orang yang ditugaskan secara langsung itu lebih besar. Nah demikian juga dalam kasus pendapat-pendapat ini orang awam mudah sekali. Saya berkali-kali menulis penjelasan tentang orang awam. Bagaimana mudahnya orang awam ini? Pertama secara prinsip dulu, selama ada ulama yang berpendapat pendapat itu dan pendapat itu bukan pendapat yang dipastikan em, apa namanya melanggar ijma misalnya atau melanggar nas ya. Selama tidak dipastikan bahwa pendapat itu melanggar nas atau melanggar ijma, maka pendapat itu boleh diikuti. Itu bahkan kan sebagian Syafi'iyah ini khilaf juga di kalangan Syafi'iyah. Bahkan di sebagian Syafi'iyah mengatakan kalau ada orang awam mengamalkan satu pendapat, dia tidak tahu dulu awalnya ketika mengamalkan itu. Dia tidak tahu ini ikut ulama mana gitu. Tapi setelah dia praktekkan, kemudian baru diketahui bahwa yang dia praktekkan itu sesuai dengan salah satu pendapat ulama. Nah, sebagian ulama mengatakan itu sah. Ini khilaf di kalangan mereka karena sebagian lagi mengatakan syarat taklid itu harus mengetahui siapa yang ditaklidi gitu. Tapi ada juga yang mengatakan ya orang awam itu dipermudah. Orang awam itu dipermudah jangan dipersulit. Jadi selama yang dia praktekkan itu ada ulama yang berpendapat boleh, maka sah. Meskipun dia saat itu tidak tahu gitu. Saat dia mengamalkan itu tidak tahu. Saking tujuannya mempermudah orang awam. Nah, jadi kembali orang awam itu mudah sekali. Nah, sekarang kita lihat dulu awamnya ini di mana. Kalau kita bicara keindonesiaan, di Indonesia ini kan sudah ada kamarnya masing-masing ya. Orang awam Indonesia ini kan jarang yang apa independen gitu. Awam independen itu kan jarang ya. Ya. Ada awam yang Nahdiyin, ada awam yang Muhammadiyah, ada awam yang Salafi misalnya, ada awam yang apa lagi? Persis, ada awam yang apa lagi? Al-Irsyad, nah, macam-macam kan rata-rata sudah begitu kan? Dan terutama yang besar itu kan ya NU Muhammadiyah itu. Ya sudah sebenarnya orang awam ikuti saja gitu. Salah satu yang di kelompoknya itu sebenarnya aman gitu. Sebenarnya aman.
Saya pernah membuat tulisan, ada orang yang curiga gitu ya, bahwa praktek para kiai di Indonesia itu tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i. Eh, Macam-macam karena itu, dan itu faktornya cuma kecurigaan gitu, bukan berdasar gitu. Saya katakan, kalau Anda mengenal sosok Ibnu Hajar Al-Haytami, sosok Ar-Ramli, sosok Al-Bajuri, maka sosok-sosok mereka itu ada pada Kiai Fulan, Tuan Guru Alan, ya itulah, itu sama persis pemahamannya, baik akidah maupun fikihnya ya begitu-begitu juga gitu. Jadi ya apa yang dipraktekkan oleh para kiai ini, yang dipraktekkan oleh para kiai ya, bukan dipraktekkan oleh masyarakat gitu ya. Eh, Makanya orang awam tuh cukup punya orang alim yang bisa dia tanyai. Cukup. Dan itu pun tidak perlu lintas kelompok sebenarnya. Sesuai di kelompoknya saja. Dia Muhammadiyah. Ya dia punya ustadz yang memang alim di Muhammadiyah. Asal betul alim ya. Alim di Muhammadiyah, dia paham tarjihnya Muhammadiyah itu dia mengerti gitu. Nah, dia bisa tanya itu, cukup dia ikut sama beliau aja, tidak masalah. Yang Salafi dengan ustadznya juga tidak ada masalah. Yang NU dengan kiainya, dengan tuan gurunya tidak ada masalah. Awam tuh sesederhana itu. Selama tadi pendapat itu tidak melanggar nas dan tidak melanggar ijma. Sesederhana itu. Tidak perlu mentarjih. Siapa yang menyuruh awam mentarjih? Mungkin yang rumit itu yang independen tadi ya. Yang rumit itu independen, tapi ya saya sarankan independen tuh kalau sudah punya ilmu dikit ya. Kalau apa belum punya sama sekali ya ngikut di madrasahnya masing-masing dulu lah gitu. Kalau madrasahnya memang sudah madrasah yang independen ya ikuti ya rujukan media yang independen itu. Intinya asal punya tempat bertanya cukup gitu. Nah, yang memusingkan memang adalah ketika si awam tadi terlalu banyak mengakses perdebatan. Ya. Sebenarnya ya apakah haram? Tidak juga sih. Cuma kan masalah mental lagi gitu. Untuk apa dia mengakses perdebatan itu? Satu, dia tidak bisa menimbang, jelas kan? Orang yang bisa masuk perdebatan tuh orang alim. Orang awam tidak bisa masuk perdebatan. Nah, karena banyak perdebatan dan di media sosial kan ada pendapat ini, pendapat itu, dia jadi bingung. Nah, itulah masalah dia. Dia yang cari masalah sendiri. Dia yang cari masalah sendiri. Kenapa jadi bingung gitu? Awalnya sudah sholat subuh pakai kunut sudah aman gitu. Kemudian dia dapat rame di media sosial yang mengatakan kunut subuh bid'ah segala macam. Memang ada pendapat itu betul. Pendapat yang mengatakan bid'ah itu memang ada. Cuma kan pendapat yang dia ikuti sebenarnya juga tidak masalah gitu untuk dia ikuti. Toh kan dia awam kan. Bagaimana dia bisa nimbang dalil dia tidak mengerti. Ya sudah sebenarnya cukup. Ini kalau bagi orang ini awam yang saya maksud ini yang memang tidak pernah belajar ilmu syar'i secara khusus ya. Artinya dia tidak belajar usul fikih, dia tidak belajar nahwu, tidak belajar berbagai ilmu-ilmu mendalam lainnya. Dan menjadi awam itu tidak dosa. Menjadi awam itu tidak dosa. Selama hal-hal yang fardu ain baginya dia ketahui dan dia amalkan. Selama dia tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, aman. Ya. Boleh jadi orang awam. Dan orang awam tidak perlu menimbang-nimbang pendapat karena dia tidak punya keahlian. Lebih-lebih lagi tadi kembali ke bicara Indonesia, rata-rata orang awam Indonesia itu, rata-rata ya, itu sudah punya madrasah dan kamarnya masing-masing. Ya. Sudah punya komunitas lah, kalau madrasah mungkin lebih ke keilmuannya. Sudah punya komunitas masing-masing. Ya sudah ikuti saja. Yang repot itu kan tadi satu ya, dia sendiri cari penyakit atau dia yang menyakiti orang. Dia yang cari penyakit, dia yang mengakses banyak perbedaan pendapat sampai dia bingung sendiri. Atau yang kedua, orang awam tapi suka nyalah-nyalahkan pendapat lain, ya kan? Padahal tidak perlu, dua-duanya tidak perlu sebenarnya. Saya misalnya, oh saya NU, ya sudah Anda sholat subuh pakai kunut. Zikir jama'i bagaimana? Boleh menurut pendapat Syafi'iyah boleh. Ya sudah. Eh, apa baca Quran dekat kubur boleh. Apalagi berdoa setelah sholat boleh. Menurut Syafi'iyah semuanya boleh. Ya sudah, apalagi gitu. Boleh menurut Syafi'iyah boleh. Anda memang kalau bertanya ke yang bukan Syafi'iyah, bisa jadi jawabannya nanti beda-beda. Nah, masalahnya Anda cari penyakit sendiri. Kenapa bertanya ke yang bukan Syafi'iyah?
ya kan? Padahal komunitas Anda, lingkungan Anda Syafi'iyah. Ini beda halnya kalau Anda adalah pelajar fikih yang ingin tahu perbedaan pendapat. Kalau itu silahkan. Tapi kalau ada orang awam dan sudah berada di komunitas tertentu, ya sudah, praktekkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Anda awam Muhammadiyah. Tapi saya bingung, ini saya di Masjid Muhammadiyah tidak ada yang kunut. Saya mau kunut. Nah, kenapa mau kunut? Ya kan? Anda kan awam, untuk kan ikuti saja pendapat Muhammadiyah yang mengatakan tidak ada kunut. Ya sudah. Itu Anda awam kan? Kan. Anda awam gitu, orang, bukan seorang pelajar gitu. Ya kan? Nah, masalahnya adalah kenapa cari penyakit sendiri? Kenapa cari penyakit sendiri? Di sini tadi diberi tanda kurung awam dalam kurung mukallid ya. Tadi sudah saya katakan itu tidak sama. Awam tidak sama dengan mukallid karena mukallid itu apa lebar sekali rentangnya ya. Nah, awam itu boleh dikatakan yang paling bawah gitu. Mukallid itu sampai yang alim mukallid juga ada ya. Alim tapi masih mukallid gitu. Nah, kalau ditanyakan mukallid ya tergantung level mukallidnya. Tapi kalau awam, yang saya maksud tuh awam artinya dia bukan pelajar ilmu syar'i, paham ya? Bukan pelajar ilmu syar'i. Nah, yang seperti itu mudah sebenarnya. Yang seperti ini mudah. Kalau dia berkata saya independen, saya tidak ikut NU, tidak ikut Muhammadiyah segala macam. Nah, pertanyaan kita adalah ada tidak orang alim yang Anda bisa Anda bisa jadikan rujukan? Tidak ada, cari. Ada, ikuti saja sudah beliau, selesai. Selesai. Makanya jujur saja saya meskipun tidak berarti haram ya, tidak berarti salah, tapi saya agak menyayangkan kalau ada orang awam tidak ingin meningkat level keawamannya, level keilmuannya, dia memang pengen jadi awam dan itu tidak masalah, tapi dia malah menanyakan pendapat-pendapat tertentu kepada banyak orang. Saya kadang-kadang ketemu yang begitu gitu. Jadi dia melempar pertanyaan kepada banyak orang. Saya termasuk ditanya. Saya kalau tahu dia melempar pertanyaan kepada banyak orang, itu otomatis saya blacklist itu. Tidak akan saya jawab. Karena dia pengen membanding-bandingkan. Masalahnya dia tidak punya alat untuk membanding-bandingkan. Bagaimana dia bisa membanding-bandingkan pendapat? Yang dia bandingkan cuma selera. Mana yang paling sesuai dengan selera dia. Dan itu bahaya karena bisa jadi ittiba'ul hawa gitu. Makanya tugas orang awam yang benar-benar awam adalah punya rujukan. Kalau sudah punya komunitas, ikuti rujukan di komunitasnya. Asal yang alim ya. Eh, Kalau independen tadi ya, misalnya di perkotaan kan ada beberapa yang independen gitu. Ya sudah, di independennya itu ada rujukan tidak? Kalau ada ikuti yang rujukan dia itu. Sudah. Nah, kalau Anda mau meningkat level keilmuannya, baru belajar. Nah, disitulah Anda akan menemukan banyak guru. Anda menemukan banyak guru. Sesuai fun ilmu, sesuai cabang ilmu, masing-masing gitu. Guru nahu siapa, guru fikih siapa, segala macam. Nanti fikih juga kitab ini sama siapa, kitab itu sama siapa misalnya. Atau kalau dia sudah perbandingan mazhab gitu ya, mazhab Syafi'i sama siapa, mazhab Hambali sama siapa. Itu setelah dia naik tingkat ke thalabatul ilm, ke pelajaran ilmu syar'i. Orang awam bukan di situ levelnya. Orang awam bukan di situ levelnya. Wallahu a'lam. Panjang nih. Satu lagi mungkin terakhir. Terakhir ya. Udah panas kita tempatnya di sini. Ya nih, memang tidak ada sirkulasi udara yang baik. Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Tidak ada ya. Yang online juga tampaknya tidak ada. Kita cukupkan saja berarti. Ini yang alhamdulillah yang hadir di Ma'had agak banyak ya. Mudah-mudahan istiqomah. Saya katakan kajian kita terbuka memang sejak awal. Jadi datang saja ya. Tidak usah takut ya. Datang saja. Bahkan kita berharap sekali ya. Lebih banyak yang bisa hadir ya. Eh, Meskipun ya kita tidak bisa maksa orang juga kan. Tapi kita berharap sebenarnya lebih banyak bisa yang hadir. Jadi kalau ada yang tertarik hadir, datang saja. Cuma memang siap-siap ya. Siap-siap. Semangat utamanya adalah thalabul ilm. Kalau semangat utamanya adalah berjejaring dan berkomunitas, mungkin akan kurang semangat. Karena kan ciri khas jejaring dan komunitas itu adalah banyak orangnya ini.
Kalau orangnya sedikit, ya agak hilang. Dan biasa memang sering terjadi begitu. Jadi kalau selama semangatnya thalabul ilm, dan kita insya Allah ya, saya juga selama tidak sakit, selama tidak ada uzur, kita tetap jalan. Meskipun yang hadir misalnya cuma satu dua orang, insya Allah tetap jalan. Antum kalau memang tidak ada uzur juga dan pengen datang, datang saja. Tidak usah khawatir gitu. Baik, itu saja. Demikian juga yang online ya. Silakan untuk hadir terus. Kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat. Insya Allah pekan depan kita masih lanjutkan usul fikih ya. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.